jangkarmu akan tahan bila ditimpa kesusahan. Bila hebatlah ombak dan topan, dapatkah jangkarmu pun tahan? Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, berakar atas kasih Tuhan gerang. Kalau berjangkar di atas karang dan kemudimu Tuhan pegang, bila angin keras datang melawan, tentu jangkarmu tetap tahan. Pada kita adalah jangkar yang tahan ombak pun yang besar, terikat pada batu karang, berakar atas kasih Tuhan gerang. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Tempat itulah yang indah, aku mau tetap sana. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang terang cintanya yang tak terduga, rahmatnya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Sana ku buangkan dosa dan mendapatkan rahmat. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Berkat dan kuasa tiap hari ku terima. Dekat kaki Yesus, berilah aku berkat-Mu. Tilik aku dengan cinta, segarkanlah jiwa
jiwaku. Beri padaku roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku ceritakan hal Engkau penebusku. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, darah-Nya menyucikan. Hanyalah oleh percaya aku dapat ampunan. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Sedap harap pada Yesus, dihapusnya dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya padaku. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Aku jadi milik-Mu ya Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dalam iman, lebih dekat padamu, lebih dekat. Tariklah aku dekat pada salib-Mu.
aku dekat pada sisimu. Sucikan aku dalam kerajaanmu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisimu. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan tatamu. Bila ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada. 1, 2, 3. Shalom, selamat malam. Kita datang kembali kepada acara KKR Wilayah 4. Kita bersuka cita, hari ini adalah hari pertama kita memulaikan rangkaian ibadah KKR kita Wilayah 4 dengan tema Sukacita Mengikuti Yesus Kristus. Dan KKR kita disiarkan langsung dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Kemang Pratama, dan KKR ini akan berlangsung sepekan ini. Dan hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2021 adalah hari pertama kita memulaikan ibadah KKR kita. Betul sekali pendeta, tapi kurang lengkap jika kita tidak berkenalan dulu dengan para audiens yang ada di rumah. Jadi selamat malam, kami berdua, saya Jessica Natasha dan saya Jesli Tegina, yang akan memimpin rangkaian KKR selama 1 minggu yang akan berjalan ini. Dan tidak lupa seperti KKR-KKR sebelumnya, kami akan menyapa terlebih dahulu kepada seluruh tamu-tamu KPA di wilayah 4 yang hari ini telah hadir baik via Zoom, via YouTube channel, maupun via Facebook streaming. Dan kami juga ingin menyapa kepada seluruh gereja Masih Advent hari ke-7 di wilayah 4 yang pada malam hari ini telah bergabung dengan kami. Langsung kita sapa aja ya pendeta? Ya Jessica. Dari gereja pertama ada Kemang Pratama. Selamat malam seluruh Shalom, jemaat. selamat malam. Dan selanjutnya ada Jemaat Jaka Sampurna. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Jemaat Jaka Sampurna. Dan ada Jemaat Narogong. Jemaat Narogong. Shalom, selamat malam. Dan jemaat yang selanjutnya Jemaat Bojong Menteng. Shalom, selamat malam Jemaat Bojong Menteng. Selanjutnya ada Jemaat Tumoto Bekasi. Shalom, selamat malam Jemaat Tumoto Bekasi. Selanjutnya ada Jemaat Galaksi. Shalom, selamat malam kepada seluruh Jemaat Galaksi. Dan yang terakhir ada Jemaat Bukit Sion. Shalom, selamat malam Jemaat Bukit Sion. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang hari ini telah hadir, baik via Zoom, YouTube channel maupun Facebook streaming. Dan bagi para tamu-tamu yang hadir pada malam hari ini yang mungkin ada kesulitan ya pendeta untuk masuk via Zoom, tenang, kami mengadakan streaming dengan 2 akun sosial media yang bisa ditonton di ada live Facebook, live YouTube channel Jakarta Adventist Media Center, di mana di situ kita bisa lihat di situ dan pasti akan di live di situ. Dan selanjutnya di live Facebook ada di GMAHK wilayah 4. Jadi bagi saudara-saudara, jemaat ataupun tamu yang kesulitan untuk login via Zoom, kami perkenankan
untuk hadir lewat Facebook streaming maupun lewat YouTube channel. Ya, betul sekali Jessica, dan juga kita ingatkan sekali lagi, selama rangkaian ibadah KKR kita sepekan ini, kita memiliki doa syafaat. Dan jika ada anggota jemaat, ada tamu-tamu, dan siapa saja yang ingin didoakan atau punya usulan doa, kita sediakan live comment. Bisa di Zoom meeting, bisa di Facebook dan di YouTube yang tadi kita telah jelaskan bersama-sama. Betul sekali. Jadi setiap malam kami ingatkan lagi kepada para tamu-tamu maupun jemaat yang hadir melalui streaming, bisa sekali untuk mencantumkan pokok-pokok doa Ya, betul. yang nantinya akan kita doakan ketika masuk sesi doa syafaat ya, Pendeta. Betul sekali. Dan kami ingatkan kembali dalam 1 minggu rangkaian KKR yang akan berjalan pada 1 minggu depan ini, kita membaca ini Pendeta, dari hari Senin sampai hari Sabat nanti hari Sabtu, tema-tema apa saja atau judul pembahasan apa saja yang akan kita bawakan. Oke, jadi sepekan ini kita ada 6 tema pembahasan. Yang pembahasan pertama atau pembahasan malam hari ini dibawakan oleh Pendeta M. Pandiangan dengan judul Menemukan Keselamatan. Dan di hari Selasa, kita kedatangan Pendeta Roni Wenas dengan judul pembahasan Menemukan Sahabat Sejati. Dan masih pada hari yang selanjutnya, tetapi pembicara yang sama, Pendeta Roni Wenas, dengan judul Menemukan Kehendak Tuhan. Dan di hari Kamis ada Pendeta Togar Simanjuntak dengan judul pembahasannya Menemukan Pengharapan. Dan pada malam terakhir, pada malam yang ke-6, kita memiliki seorang pembicara bernama Pendeta Roni Pandamundan dengan judul Menemukan Pahala dan Sukacita. Oke, dan kelewat ya Pendeta hari Jumat. Oh iya, kelewat Di hari Jumat ada Pendeta David Sibi dengan judul pembahasan Menemukan Kedamaian. Nah, dan yang terakhir seperti saya bilang tadi, di malam penutup, malam yang ke-6 Menemukan Pahala dan Sukacita oleh Pendeta Roni Pandamundan. Jadi selama 1 minggu berjalan Ya. ini akan ada banyak sekali pembahasan yang kita dengarkan. Jadi kami minta kepada seluruh tamu maupun jemaat yang hadir untuk terus mengikuti dari malam ke malam Dari ya Pendeta. malam ke malam, jangan pernah skip 1 malam pun. Betul, dan tanpa berlama-lama lagi nih Pendeta, Ya, betul sekali. langsung saja. Langsung saja sebagai kata sambutan akan dikalimatkan oleh Ketua Panitia KKR, Bapak Ketua Asiroha Situmorang. Waktu dan tempat kami Persilahkan. Salam dan selamat malam untuk saudara-saudara umat Tuhan di seluruh wilayah 4 DKI Jakarta. Terima kasih untuk Pendeta Muda Jesli dan Jessica yang MC kita yang bersemangat untuk telah menuturkan akan acara KKR kita yang dimulai pada malam hari ini. Malam KKR kita untuk wilayah 4 yang dimulai pada malam ini sampai Sabtu penutupan berjudul Sukacita Mengikuti Yesus. Dalam mengikuti Yesus kita menemukan keselamatan. Saya tidak uraikan lagi pembicaranya, temanya tadi sudah dibawakan. Saudara-saudara, saya hanya mau mengundang saudara-saudara semua, seluruh wilayah 4, agar saudara mengajak seluruh teman, sebarkan undangan yang sudah dibuat, link Zoom, Facebook, streaming, dan juga YouTube, untuk semua bisa hadir mengikuti acara KKR kita dari malam ke malam, mulai malam hari ini. Saya mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari kita ada dalam keadaan banyak sibuk, ya. Tetapi sukacita hanya akan kita peroleh bila mana kita mengikuti Yesus. Lagu buka, setelah itu acara kita hanya sampai jam 8.30, hanya sekitar 2,5 jam. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ajak sahabat, ajak teman, share akan link Zoom, link YouTube, dan Facebook streaming yang sudah dibagikan oleh panitia keseluruhan Detolan, teman dekat teman sekerja atau sahabat-sahabat yang lainnya. Sehingga dengan demikian acara KKR kita Sukacita Mengikuti Yesus bukan hanya kita yang menikmati. Pesta rohani sepanjang minggu ini bukan hanya kita menikmati, tetapi kita membagikan dan share itu ke setiap orang.
Saudara-saudara, di surga itu tidak ada orang yang tidak memakai mahkota, dan di mahkota itu ada bintang. Bintang itu adalah jiwa yang ditarik. Saudara-saudara, banyak orang berkata, saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa buat KKR. Saudara, inilah chance-nya bagi saudara-saudara, bagikan undangan ini, agar melalui undangan itu siapa tahu mereka ikut dan mereka mengikut Yesus dan merupakan nanti bintang saudara. Barangkali nanti satu saat di surga akan ada yang berkata, terima kasih karena saudara mengirimkan link YouTube Sukacita Mengikut Yesus waktu dilakukan KKR Wilayah 4 dengan sentral di Kemang Pratama. Saya mengenal kebenaran dan saya menerima Yesus. Saudara, itulah bintang saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara seluruh jemaat, 7 jemaat di wilayah 4, dan memberkati para undangan tamu, dan memberkati para KPA, ya KPA yang ada di Rawakalong, di Cilincing, dan KPA yang lainnya. Demikian kata sambutan dari kami dari panitia KKR Wilayah 4. Tuhan memberkati. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa. Kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, Halik Pencipta kita. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anaknya, Yesus Kristus, yang sudah mati ganti kami. Pencipta dan penebus juru selamat kami. Pada malam ini Tuhan, kami datang dengan sukacita. Kami naikkan pujian, hormat, dan syukur kami ke hadirat Tuhan. Karena besarlah kasih setia, kasih sayang, kemurahan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Hingga pada malam ini kami dapat berhimpun bersama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada malam ini melalui pembukaan KKR Net Wilayah 4 Conference DKI Jakarta dan sekitarnya, 7 jemaat telah bergabung untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Menara Pandiangan. Ya Bapak di sorga,
kami memohonkan kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuntun hati, pikiran, dan perkataan hamba-Mu. Bila mana firman Tuhan akan dibagikan, kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik, kami boleh menghayatinya, kami boleh merenungkannya, dan bahkan kami boleh mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati seluruh kami yang sudah hadir pada malam ini, juga yang belum sempat hadir, biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai. Kami juga berdoa untuk jaringan network yang kami gunakan, baik melalui Zoom, YouTube, Facebook, dan media lainnya. Biarlah kiranya Tuhan menolong supaya sarana yang digunakan ini boleh digunakan untuk menyampaikan pekabaran pada malam ini kepada setiap saudara-saudara yang bergabung dalam kebaktian KKR pada malam ini. Kami berdoa juga agar kiranya bila mana lagu pujian dinaikkan, firman Tuhan dibacakan, nama Tuhan dimasyhurkan dan ditinggikan, dan kami boleh bersukacita sepanjang malam ini. Terima kasih ya Tuhan, dan mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan. Amin. Baiklah, pada malam hari ini, di malam pertama, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Tumoto Bekasi. Oke, kita tiba pada acara yang selanjutnya, doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Togar Simanjuntak, dan usulan doa yang telah kami terima pada malam hari ini, yaitu doakan KKR kita sepekan ini, doakan anggota-anggota jemaat yang sakit, doakan semua KPA-KPA, kita juga berdoa untuk cuaca kita, agar
cuaca kita boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kepada kita cuaca yang baik, sehingga sepekan KKR ini tidak terganggu karena cuaca. Kita juga doakan untuk KPA-KPA yang sementara berlangsung, yang sementara diadakan di tempat KPA jemaat masing-masing, kiranya semua yang mengikuti KPA ini boleh menerima kebenaran, dan kebenaran firman Tuhan boleh bekerja dalam hati kita masing-masing. Kita juga doakan untuk orang-orang muda yang sementara mencari pekerjaan, sementara kuliah dalam bidang studi mereka, dan juga sementara mencari pasangan hidup, kita doakan bersama-sama. Dan waktu dan tempat disilakan untuk Pendeta Togar Simanjuntak. Baik saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah ataupun mungkin dalam perjalanan yang dapat mengikuti acara yang sukacita kita ini, sukacita mengikuti Yesus dalam KKR Wilayah 4, KKR Net. Kami mengajak kita semua bersama-sama berdoa, memohonkan kasih karunia Tuhan memberkati acara kita ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami menyampaikan puji syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terutama Tuhan memberkati kami semua di dalam menikmati firman Tuhan melalui KKR Net Wilayah 4, di mana ada 7 gereja yang bergabung dalam melaksanakan KKR ini Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa buat pembicara hamba Tuhan Pendeta Manara Pandiangan yang Tuhan sudah tunjuk untuk melaksanakan pembicaraan pada malam hari ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba ini menjadi pembicara yang menyampaikan firman Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dan berkat bagi kami bersukacita. Kami berdoa Tuhan buat semua para pembicara berbagian, saudara kami yang di rumah yang mendengarkan KKR ini, ataupun dalam perjalanan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat orang-orang muda kami yang dalam pergumulannya, baik dalam perkuliahan, maupun dalam cari jodoh ataupun menunggu jodohnya, pekerjaannya Tuhan, dan juga para orang tua kami yang mencari nafkah untuk membiayai perkuliahan orang-orang muda kami. Tuhan, kami mohonkan juga kasih karunia-Mu memberkati semua peralatan yang dipergunakan dalam acara ini, dan berkati kesehatan kami Tuhan, agar dijauhkan kami dari segala penyakit, sehingga kami bisa menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan melalui KKR Bapa. Bapa di surga, semua panitia kami serahkan tangan-Mu juga Tuhan, agar mereka bisa bekerja dengan penuh sukacita, dan kami semua yang melaksanakannya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau mendengar dan mengabulkan doa kami ini. Sempurnakanlah Tuhan, dan bagi yang sakit, kami mohon Engkau sembuhkan agar mereka juga bisa menikmati firman Tuhan pada saat ini dari malam ke malam. Terima kasih Tuhan pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa ini kami mohonkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, Kak Jessica. Kita pada malam hari ini, sebelum kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Manara Pandiangan dengan judul Menemukan Keselamatan, Kita akan nyanyikan lagu tema kita dari lagu Sio nomor 252. Lagu Sio nomor 252, Ku Memilih Yesus. Daripada emas, ku mau menjadi miliknya selamanya. Ku memilih Yesus dari semua. Ku mau dibimbing oleh tangannya, walau menjadi
memilih Yesus dari sanjungan. Ku ingin selalu setia padanya. Ku tak ingin dunia dan ketenaran. Ku pilih benar demi namanya. Walau menjadi raja di dunia atau dicekam dosa, ku memilih Yesus dari semua yang ada di dunia. Ia lebih dari bunga yang indah dan lebih manis daripada madu. Ialah kerinduan jiwaku. Aku mau selalu dipimpinnya. Walau menjadi raja di dunia atau dicekam dosa, ku memilih Yesus dari semua yang ada di dunia. Tuhan yang ikut berbakti dalam kebaktian kebangunan rohani pada malam ini, di mana kebaktian kebangunan rohani satu minggu ini sukacita mengikut Yesus. Saya mau memberikan bagi kita pada malam ini satu tips bagaimana kita menemukan sukacita itu. Saya membaca dalam buku Pendeta Layanan jilid 1 halaman 84 mengatakan, roh kedermawanan adalah roh sorga. Roh kedermawanan adalah roh sorga. Jadi supaya kita mendapatkan roh sorga, yaitu sukacita yang abadi, mesti kita memiliki roh dermawan. Sebab roh dermawan adalah roh surga. Dikatakan selanjutnya, prinsip orang duniawi mendapat, dan mendapat. Dengan demikian mereka mengharapkan akan memperoleh kebahagiaan. Namun, tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu kalau prinsip orang duniawi yang ada di dalam diri kita, yaitu mendapat, dan mendapat. Izinkan saya menyebut satu nama, salah satu ketua kita, KKR kita, Bapak Asiroha Sitomorang. Beliau ini adalah memiliki roh dermawan, sehingga bahasa Tuhan, kalau kita memiliki roh dermawan adalah roh surga. Ya, kita memiliki roh surga. Jangan kita mengharapkan apa yang kita dapat dari gereja, tetapi apa yang saya berikan kepada gereja. Dengan demikianlah kita akan mendapatkan roh surga, sehingga sukacita itu akan menjadi bahagian kita. Untuk itu pembahasan kita pada malam ini akan sukacita mengikut Yesus, akan menemukan keselamatan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Betapa berbahagia hati kami Tuhan, bila mana kami
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam ini. Kiranya Tuhan, hati kami yang mendengarkan firman ini jatuh di tanah hati yang subur, sehingga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menyertai kami seluruhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom seluruh umat Tuhan yang hadir mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Bagi pengikut Yesus harus ada sukacita, bukan persungutan, bukan kekecewaan atau putus asa. Namun seluruh pengikut Yesus harus ada sukacita dalam kehidupan kita. Berikutnya, saudara-saudara, supaya ada sukacita, ingat, saya menganjurkan untuk tidak mengizinkan keinginan itu menguasai Anda. Harus kita yang menguasai keinginan itu supaya ada sukacita. Contoh, kalau kita mengizinkan keinginan itu yang menguasai hidup kita, maka akan banyak menemukan kekecewaan dalam hidup ini. Jadi supaya ada sukacita, harus kita yang menguasai keinginan itu supaya ada sukacita. Mereka yang hatinya ada sukacita mudah tersenyum. Tahukah Anda berapa harga senyum? Senyum tidak mengeluarkan biaya, tetapi manfaatnya sangat nyata atau besar. Senyum memperkaya orang yang menerimanya, tapi tidak mempermiskin orang yang memberinya. Senyum berlangsung tidak lama, tetapi bisa dikenang untuk waktu yang lama. Senyum memberikan kebahagiaan di rumah, bahkan dalam segala situasi apapun dalam kehidupan. Senyum memberikan semangat di tempat kerja, bahkan dalam perjalanan hidup ini, kemanapun kita bepergian, senyum itu akan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, sukacita mengikut Yesus akan menemukan keselamatan. Kalau kita sudah mengikut Yesus, tetapi sukacita tidak ada, di mana letak kesalahannya? Kita sudah mengikut Yesus, tetapi kekecewaan selalu menyertai kita. Bahkan persungutan selalu ada di dalam diri kita. Kenapa ini? Kesukaran-kesukaran selalu menimpa hidup kita, tidak menemukan sukacita. Oleh sebab itulah saudaraku, pada malam ini sukacita mengikut Yesus akan menemukan keselamatan, akan menemukan pertolongan. Kita boleh melihat bukti sukacita mengikut Yesus, di mana Yesus dan seorang buta di Jericho. Disebutkan dalam Lukas 18 ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Jericho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kemudian di dalam ayat yang ke-38 dikatakan, orang yang buta itu berseru kepada Yesus, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian Yesus berhenti. Di dalam Lukas 18 ayat 40, Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Di dalam Lukas 18 ayat 41, Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan,
supaya aku dapat melihat. Lalu dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 42, kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, iman telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuliakan Allah. Betapa bahagianya orang yang buta itu dapat melihat, di mana Yesus, di mana orang buta ini mengikut Yesus, ia menemukan sukacita. Saudaraku, di dalam Tuhan, orang buta ini memohon dan berseru kepada Yesus. Ia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus menjawab, apa yang kau kehendaki? Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang kau kehendaki? Kata Yesus, supaya aku perbuat bagimu. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus mengatakan, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan aku. Jadi hasil daripada mengikut Yesus, orang buta ini melihat, sementara yang sebelumnya ia adalah buta. Bila mana kita lihat ayat yang berikutnya, bagaimana sukacita mengikut Yesus, di dalam Matius 12 ayat yang ke-10, dikatakan di sana, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Yesus. Lalu dikatakan dalam Matius 12 ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kemudian lebih jauh, kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu seperti semula. Bila mana kita lihat ringkasannya, bagaimana sukacita mengikut Yesus yang tangannya sakit, supaya menemukan sukacita di dalam Yesus, ikuti perintah Yesus. Apa perintahnya? Ulurkan tanganmu, katanya. Lalu perintah Yesus ia lakukan. Yang kedua, mengikut perintahnya. Apa perintahnya kepada yang sakit tangannya itu? Ia mengulurkan tangannya. Dan setelah diulurkan tangannya, menemukan hasil penurutan. Apa hasilnya? Pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Saudaraku, umat-umat Tuhan, adalah jaminan yang pasti bila mana kita mengikut Yesus, bila mana kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita akan menemukan sukacita dan pertolongan Yesus bagi masing-masing kita. Pada malam ini,
pertanyaan yang harus kita jawab, bagaimanakah keadaan manusia sesungguhnya? Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita, siapapun kita, firman Tuhan mengatakan pasti ada kesalahan kita. Oleh sebab itulah Tuhan mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lebih jauh, Alkitab juga mencatat di dalam Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Oleh sebab itulah kita yang hidup di bumi harus menyadari diri kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang bersalah. Seperti Roma 3:10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lebih jauh, Alkitab menyebutkan Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Janji Tuhan melalui firman ini, mengapa kita tidak didengar permohonan kita setiap kita berseru kepadanya di dalam doa? Ia tidak mendengar ialah akibat daripada segala dosa kita. Oleh sebab itulah pada malam ini kita akan membahas bagaimana bebas dari dosa. Supaya bebas dari dosa adalah keputusan pribadi masing-masing kita. Lebih jauh, firman Tuhan menyebutkan di dalam Yakobus 1 ayat yang 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, langkah-langkah kepada dosa yang pertama, aku melihat. Jadi kalau tahap pertama aku melihat, kita belum apa-apa, belum jatuh ke dalam dosa. Namun bila mana kita melihat, langkah kedua ada keinginan, berarti kita sudah masuk ke langkah dosa, ya. Aku melihat keinginan, dan kalau keinginan itu disebutkan seperti Yakobus 1 ayat 15, maka keinginan itu dibuahi akan melahirkan dosa. Dan setelah melahirkan dosa disebutkan matang, ya, melahirkan dosa sudah matang, dan dosa itu sudah matang akan melahirkan maut atau kebinasaan. Jadi keinginan itulah yang telah dibuahi, dan lebih jauh dikatakan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan dosa. Syarat mengikuti Yesus dan menemukan keselamatan, yang pertama kita akan membahas siapa yang dipanggil Yesus kepada pertobatan. Disebutkan Matius 9 ayat yang ke-13, karena aku datang, kata Yesus, bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Firman ini diamarkan kepada kita pada malam ini, bahwa Yesus memanggil bukan orang benar, tetapi orang yang berdosa. Oleh sebab itulah kita pun dipanggil oleh Yesus bukan karena kebenaran kita, tetapi oleh kerelaan kita datang untuk menerima firman Tuhan. Yang kedua, apa yang diperlukan supaya dosa diampuni? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Firman ini menyebutkan kepada kita resep
supaya dosa kita diampuni hanya mau mengakui kesalahan kita. Jangan menutupi kesalahan. Supaya Tuhan mengampuni kita, mau mengakui. Bila mana kita mengakui kesalahan terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan, maka disebutkan dalam ayat ini, Ia adalah setia dan adil, sehingga Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang ketiga, apa kebenaran yang menyelamatkan manusia? Roma 3 ayat 22 sampai 24, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang, kata firman, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Disebutkan melalui ayat ini iman dalam Yesus Kristus. Jadi harus ada iman dalam Yesus Kristus. Bila mana kita tidak memiliki iman dalam Yesus, dikatakan kita akan menyerupakan orang yang paling kecewa di bumi ini. Tapi bila mana ada iman dalam Yesus, Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa, dan yang berikutnya, kasih karunia Allah, semua yang percaya dibenarkan dengan cuma-cuma, jaminan yang pasti, penebusan dalam Kristus Yesus. Kita akan menemukan penebusan, kita akan ditebus. Berapapun kesalahan kita, Yesus bayar dengan darahnya, kita ditebus. Yang keempat, siapakah sumber kebenaran yang menyelamatkan? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus memberikan petunjuk kepada kita bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yang berikutnya, yang kelima, siapakah sumber keselamatan kita? Siapakah sumber keselamatan kita? Dikatakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12, kata Yesus kepadanya, sekali lagi, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Betapa kita berbahagia. Tidak ada nama lain yang diberikan di kolong langit ini selain di dalam Dia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Betapapun besar dosa kita, kasih karunia Yesus dan adalah jaminan yang pasti dikatakan diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sebagai penutup, janji Yesus bila mana kita keselamatan itu telah diberikan kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhan Wahyu 3 ayat yang ke-8. Janji Yesus, Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Yesus. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku. Saudara-saudara, para pendengar firman Tuhan pada malam ini, Yesus berkata, Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu apa pekerjaan kita. Adapun masalah di dalam pekerjaan kita, Tuhan tahu. Adapun mungkin banyak rezeki di pekerjaan kita, Tuhan tahu.
Lalu adalah janji Tuhan kepada kita. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ya. Pada malam ini Yesus berjanji, Tuhan akan membuka pintu berkat bagi kita. Pintu kesuksesan, pintu keselamatan. Tuhan membuka pintu bagi kita. Pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Lebih jauh, firman ini menyebutkan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun kata Tuhan, engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal nama-Ku, kata Yesus. Oleh sebab itu, semua kita para panitia, semua jemaat-jemaat di wilayah 4 ini, dan semua saudara-saudara dalam KPA, ingat, Tuhan berkata kepada saudara pada malam ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Bahkan dia katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Lalu Yesus berkata kepada kita pada malam ini, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Pintu keselamatan, pintu berkat, pintu kesuksesan, karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus mengikuti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Yesus. Oleh sebab itu pembahasan kita berikutnya pada malam berikutnya menemukan sahabat sejati, dan akhirnya saya mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita merasa terberkati atas Oke. pekabaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pendeta Manara Pandiangan sebagai Gembala Jemaat Kemang Pratama. Terima kasih Pendeta atas pekabaran pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan menutup rangkaian ibadah kita yang akan diikuti oleh doa tutup atau doa berkat oleh Pendeta Manara Pandiangan, Kita terlebih dahulu akan menyanyikan lagu tutup. Lagu tutup kita pada malam hari ini terdapat dalam lagu Sion nomor 463. Lagu Sion nomor 463, Kalau Serta Tuhan.
betapa hati kami Tuhan dikuduskan oleh firman-Mu, dan betapa hati kami bersukacita oleh mendengarkan firman Tuhan. Sebab mendengarkan firman Tuhan akan timbul iman, dan bila mana iman itu dibuahi, akan mendatangkan sukacita di dalam Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu menumpangkan tangan atas seluruh umat-umat-Mu. Janji-Mu Tuhan, jika kami mengikut Yesus, maka kami akan menemukan sukacita dan keselamatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa diri kami adalah orang berdosa, tapi kasih karunia-Mu telah menebus kami dari segala dosa kesalahan kami. Dan bahkan Tuhan berjanji, Tuhan tahu segala pekerjaan kami, Tuhan tahu kekuatan kami tidak seberapa, namun Tuhan Engkau berjanji, Tuhan akan membukakan pintu sukses, pintu berkat, pintu sukacita, pintu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun, karena kami menuruti firman-Mu dan tidak menyangkal nama-Mu. Tumpangkanlah Tuhan berkat bagi para panitia KKR wilayah. Tumpangkanlah Tuhan berkat di kepala semua umat-umat Tuhan jemaat di wilayah 4. Tumpangkanlah Tuhan berkat atas umat-umat-Mu di seluruh KPA-KPA yang juga turut menyaksikan kebaktian kebangunan rohani pada malam ini. Kasih Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kami sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pendeta Manara Pandiangan yang telah membawakan doa berkat untuk kita semua dan telah menjadi saluran berkat pada malam hari ini dengan pekabaran firman Tuhan. Dan kita juga ingatkan ya, Jessica, kepada semua partisipan yang ikut pada malam hari ini bahwa pada besok malam kita juga akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang berjudul Menemukan Sahabat Sejati yang akan disalurkan atau dibawakan oleh Pendeta Roni Wenas. Dan kepada seluruh tamu-tamu undangan, baik tamu-tamu KPA maupun jemaat wilayah 4 yang hari ini telah hadir di malam pertama KKR dengan tema Sukacita Mengikut Yesus, kami undang kembali besok malam untuk dapat hadir baik melalui Zoom, YouTube channel maupun Facebook streaming. Ya, betul sekali. Dan kita juga mengingatkan bahwa pada besok malam kita ada salah satu acara spesial, yaitu kuis tentang pekabaran malam hari ini. Jadi kita ingatkan kembali kepada semua, perhatikan betul-betul yang tadi mungkin ada take notes, dan besok kita akan kuis, dan tentu saja kuis ini memiliki hadiah yang menarik untuk kita semua. Betul sekali Pendeta, dan jangan lupa di malam besok kita ingatkan kembali kepada seluruh tamu-tamu maupun jemaat yang hadir di KKR untuk dapat mencantumkan pokok-pokok doa. Ya, betul sekali. Bila mana nanti ingin didoakan ya Pendeta. Ya, ingin didoakan. Pada seksi doa syafaat, mohon cantumkan di kolom komentar baik via YouTube channel, Facebook streaming maupun Zoom. Dan ketika Anda mencantumkan nama atau usulan doa, Anda akan didoakan pada waktu doa syafaat. Baiklah Pendeta, sekian acara dari kami pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Saya Pendeta Muda Jesli Tegina. Saya Jessica Natasha, seluruh beserta staf-staf yang malam hari ini hadir, mengucapkan Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
Yesus milikku. Ku buangkan dosaku, terimalah aku. Engkau penebusku, Tuhan yang indah. Ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Ku kasih padamu karena kasih-Mu. Engkau tebus aku di salib itu, agar aku selamat. Engkau disiksa, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Baik hidup, baik mati, ku kasih Engkau. Engkau aku puji sepanjang umurku. Baik suka, baik duka, tetap ku kata, ku kasih padamu sekarang ya Yesus. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh elok dan terang, sabda hidup kekal. Sabda yang terindah yang ku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus mau beri